Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya mereka dengan cepat mencapai langkah ke-800, tetapi dari langkah ke-800 hingga 900 tampaknya sangat sulit. Ibu dan anak itu menggertakkan gigi mereka, saling menopang, bersujud selangkah demi selangkah, dan berjalan ke atas dengan susah payah. Di istana yang megah seorang pria jangkung berdiri dengan bangga. Di samping pria itu seorang wanita dengan sosok langsing berdiri. Keduanya berdiri berdampingan, memandang keluar istana. Pria itu memiliki rambut biru panjang hingga ke kakinya. Pria itu juga mengenakan jubah biru laut dan memiliki sepasang pupil warna biru. Jika seseorang melihat mata birunya, orang itu pasti akan tertarik dengan warna biru dalam sekejap, seperti jatuh ke dalam laut dan merasakan lautan karang biru. Pria itu tampan dan tampak seperti baru berusia 20-an. Wanita di samping pria itu mengenakan gaun ungu panjang dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang indah. Wanita itu juga memiliki rambut panjang yang dikepang dan digantung sampai ke kakinya. Seorang pria dan seorang wanita adalah pasangan yang dibuat surga. Wanita itu mengambil lengan pria itu, melihat ibu dan anak yang berjalan menuju kuil dengan susah payah. Wanita di kuil tidak tahan, alisnya sedikit berkedut, dan dia berkata, "Kakak ketiga, kamu bisa membantu mereka. Mengapa kamu repot-repot melakukan ini, menyiksa ibu dan anak?" Pria jangkung itu menghela napas dan berkata, "Xiaowu, mengapa aku tidak ingin membantu mereka? Tetapi aku juga mengalami kesulitan." Xiaowu lalu berkata, "Kakak ketiga, kamu adalah dewa laut. Apakah kamu juga mengalami kesulitan?" Dewa laut lalu berkata, "Meskipun aku adalah dewa laut, aku tidak bermaksud membantu siapapun. Ada hukum di dunia ini, dan beberapa hal berada di luar kendaliku. Dan aku sudah menghitung bahwa mereka ingin aku membantu. Orang ini adalah orang yang tabu di Jiong Tian. Jika aku membantu mereka, aku khawatir itu akan sulit bagi surga. Dan aku bahkan akan menyinggung Tuan Besar. Tetapi karena mereka datang kepadaku untuk meminta bantuan, aku akan memberi mereka kesempatan. Jika mereka benar-benar bersujud selangkah demi selangkah dan berlutut di depan kuil, itu berarti mereka cukup tulus. Ketulusan ini cukup untuk menggerakkan dunia. Untuk kesulitan ini, aku akan membuat pengecualian untuk membantu mereka sekali." Mendengar ini, Xiaowu tersenyum nakal. "Kakak ketiga, apakah kamu tidak takut menyinggung Tuan Besar?" Dewa Laut lalu berkata, Apakah kamu belum mengenalku?" Dewa Laut dengan sayang menggarung hidung Xiaowu dan berkata sambil tersenyum, "Pria melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Apakah saudara ketigamu pernah takut pada seseorang? Dia serakah untuk bertahun-tahun, dan aku pikir posisi penguasa besar ini akan diganti cepat atau lambat." "Ini baru saudara ketigaku. Kakak ketiga, jika suatu hari Tuan Besar benar-benar mundur, aku akan menjadi orang pertama yang merekomendasikanmu untuk menjadi Tuan Besar," ucap dari Xiaowu. Dewa Laut dengan lembut memeluk Xiaowu dan berkata, "Aku tidak peduli seperti apa Tuan yang hebat itu. Aku memiliki istri yang cantik dan menawan, sepertimu. Hidup dalam pengasingan di Pulau Dewa Laut. Aku akan puas." Xiaowu penuh dengan kebahagiaan. Xiaowu lalu berkata dengan lembut, "Kakak ketiga, apakah kamu baru saja menembak anak itu? Bukankah itu terlalu berat? Bagaimanapun, dia adalah seorang anak." Dewa Laut berkata dengan acuh tak acuh, "Anak itu sangat berbakat. Dia adalah anak dengan bakat luar biasa untuk kultivasi. Dan dia memiliki senjata Dewa Tabu kuno dan pedang Dewa dan Iblis. Dan prospek masa depannya tidak terbatas. Tetapi justru karena bakat anak itu terlalu baik, anak itu tidak bisa dihindari. Dia sombong dan tidak menempatkan semua yang kuat di matanya. Oleh karena itu, aku harus mengatur kembali semangatnya dan membiarkan dia memahami kebenaran bahwa ada gunung di luar gunung dan ada orang di luar masyarakat. Aku harap dia dengan rendah hati belajar dan berlatih dengan sepenuh hati." Xiaowu mengangguk dan tersenyum. "Aku harap mereka dapat memahami niat baik saudara ketiga.
Percakapan antara keduanya berakhir dengan tiba-tiba dan mereka berdua melihat keluar kuil. Pada saat ini di luar kuil, ibu dan anak bersujud selangkah demi selangkah, berjalan menuju kuil dengan susah payah. Cahaya Dewa Laut terus datang dan menghantam Xun-Er dan Lin-Er, menekan mereka dengan keras, membuat mereka sulit berjalan. Semakin tinggi mereka pergi, semakin menakutkan tekanan itu, tapi mereka mencoba yang terbaik untuk naik. Meskipun Xun-Er pada saat ini hampir runtuh, Xun-Er tidak pernah berpikir untuk menyerah. Demi suaminya, dia tidak takut mati. Xun-Er dan Lin-Er akhirnya mencapai langkah ke-900. Ketika dia mencapai langkah ke-900, tubuh Xun-Er sangat tertarik, dan dahi serta lututnya sudah berlumuran darah. Hari ini kakinya gemetar terus-menerus, dan posisinya sedikit tidak stabil. Sebaliknya Lin-Er yang hanya memiliki kekuatan Kaisar Dou tampaknya sedikit santai. Mungkin karena fisiknya, cahaya Dewa Laut tidak memainkan peran besar dalam dirinya. Melihat bahwa Xun-Er tampak sedikit tidak mampu bertahan, Lin-Er berkata, "Ibu, aku akan menyelesaikan 100 langkah berikutnya untukmu." Setelah berbicara, Lin-Er bersujud selangkah demi selangkah dan berjalan maju. Xun-Er di sisi lain duduk bersila dan mulai berlatih di tempat. Lin-Er berlutut sangat cepat dan dia hanya butuh 1 jam untuk mencapai pintu kuil. Ketika Lin-Er berlutut di gerbang kuil, dia melihat Dewa Laut. Jubah lengan Dewa Laut melambai dengan lembut, dan cahaya Dewa Laut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Xun-Er tiba-tiba merasakan tekanannya berkurang, dan Dewa Laut mengetuk ke arah Xun-Er dan gelombang cahaya biru melesat keluar. Gelombang air biru menembus kehampaan dan menembak langsung ke tubuh Xun-Er. Gelombang air melesat ke tubuhnya, dan Xun-Er merasa bahwa kekuatan tubuhnya yang terkuras benar-benar terisi kembali. Dalam sekejap kekuatan di tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula dan tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan luka di dahi dan lututnya juga menjadi utuh dalam sekejap. Sebelum Xun-Er datang ke kuil, dia akhirnya melihat Dewa Laut dan Xiaowu. Xun-Er dengan hati-hati melihat Dewa Laut yang legendaris dan Xiaowu di sebelahnya. Xiaowu juga menatap Xun-Er, sudah menjadi sifat alami seorang wanita untuk mencintai kecantikan. Melihat wajah Xun-Er yang tiada tara, Xiaowu bergumam di dalam hatinya, "Wanita ini sangat cantik." Xun-Er tiba-tiba berkata, "Dewa Laut, aku sudah memenuhi perintahmu. Haruskah kamu juga memenuhi janjimu dan pergi menyelamatkan suamiku?" Dewa Laut tersenyum dan berkata, "Bukan aku, tapi kamu. Kamu yang bisa menyelamatkan suamimu. Sekarang aku akan memberimu tahta segel dewa. Dengan tahta segel dewa, kamu bisa berhasil menyelamatkan suamimu." Dewa Laut perlahan merentangkan telapak tangannya dan segera singgasana kecil dan indah muncul di tangannya. Tahta segel dewa. Melihat tahta di tangan Dewa Laut, Xun-Er terkejut dan gembira. Meskipun dia belum pernah melihat tahta segel dewa sebelumnya, dia sangat akrab dengan nama tahta segel dewa. Menurut legenda, tahta segel dewa adalah simbol kekuatan tertinggi langit dan bumi. Siapapun yang memiliki tahta itu memiliki kekuatan tertinggi antara langit dan bumi dan dapat menjadi yang tertinggi dari langit dan bumi. Setelah Dewa Laut dipromosikan ke posisi dewa, ia mampu menjadi penguasa tanah laut. Dalam waktu yang begitu singkat, dapat dikatakan bahwa ia memiliki hubungan yang hebat dengan segel tahta dewa. Xun-Er tidak pernah berpikir bahwa Dewa Laut akan begitu murah hati dan dengan mudah meminjamkannya tahta segel dewa. Dan dia merasa berterima kasih kepada Dewa Laut. Dewa Laut tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah lagi." Saat Dewa Laut berbicara, dia meremas air matanya. Air matanya itu jatuh ke telapak tangannya dan segera berubah menjadi kristal berbentuk berlian biru air. Dewa Laut menyerahkan kristal berbentuk berlian kepada Xun-Er dan berkata, "Ini adalah air mata Dewa Laut. Kamu bisa mengambilnya. Dengan air mata Dewa Laut ini, aku ada di sini secara pribadi." Xun-Er lalu bertanya, "Bagaimana aku bisa menemukan suamiku?" Dewa Laut lalu menjawab, "Dengan tahta segel dan air mata Dewa Laut, kamu dapat menemukan suamimu. Sekarang aku akan menyampaikan kepadamu cara menggunakan tahta dan segel air mata laut ini." Dewa Laut segera memasukkan pemikiran ke dalam pikiran Xun-Er dan meneruskan pergunaan tahta segel dewa dan air mata Dewa Laut kepada Xun-Er. Xun-Er sangat ingin menyelamatkan suaminya dan segera berhenti. Xun-Er menggumamkan kata-kata dan sidik jarinya berubah.
Tahta segel dewa tiba-tiba memancarkan kemenangan besar yang awalnya hanya seukuran telapak tangan langsung menjadi lebih dari 10 kaki panjangnya. Xun-Er dan Lin-Er menaiki tahta segel dewa dan semburan cahaya dewa tiba-tiba muncul di tahta itu, kemudian menghilang di kehampaan. Melihat Xun-Er menghilang, Xiao Wu lalu berkata, "Suaminya sepertinya dipanggil Xiao Yan kan? Dengan istri seperti ini, Xiao Yan benar-benar pria paling bahagia di dunia." "Tidak, Xiao Yan bukan pria paling bahagia di dunia. Suamimu adalah pria yang paling bahagia di dunia." Dewa Laut tiba-tiba memeluk Xiao Wu erat-erat ke dalam pelukannya dan mencium wanita di lengannya. Dewa Laut segera mengambil tubuh halus Xiao Wu dan berjalan ke kuil. Di tempat lain di ruang yang remang-remang, kabut iblis dan energi kematian melonjak. Ruang ini aneh, mematikan dan dingin. Xiao Yan terbang tanpa tujuan. Dia tidak tahu di mana ujung alam mati itu, dan dia tidak tahu berapa lama dia terbang di alam mati. Sejak dia memasuki alam mati, dia merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya, seperti ada yang mengikutinya. Dia terbang ke depan dengan cepat, tetapi pada saat tertentu wajahnya tiba-tiba berubah. Dia lalu berhenti, dan matanya menatap tidak jauh ke depan dengan terkejut. Sepasang mayat hidup di depan menghalangi jalannya. Sepasang mayat hidup berwarna hitam dan putih. Xiao Yan lalu berkata dengan dingin, "Mengapa kamu menghalangi jalanku?" Mayat hidup putih tersenyum dan berkata, "Kamu membunuh terlalu banyak. Kami berdua akan mengalahkanmu ke lapisan neraka ke-18. Mendengar ini, Xiao Yan lalu berkata, "Kamu bukan lawanku." Dia segera memegang tangan kanannya. Sinar energi menyilaukan ditembakkan. Pukulan kuat Xiao Yan datang dan langsung menembus salah satu roh mati hidup. Tapi yang mengejutkan Xiao Yan, roh mayat itu tidak mendapatkan kerusakan sedikit pun. Kekuatan yang dia ledakan tidak berpengaruh pada mayat hidup sama sekali. Mayat hidup putih jijik tersenyum dan berkata, "Hahaha, kekuatanmu sama sekali tidak berguna bagiku. Jadi, jangan buang energimu dan ikuti aku ke neraka ke-18. Begitu tawanya jatuh, mayat hidup putih dan mayat hidup hitam masing-masing memegang rantai hitam yang aneh dan bergegas menuju Xiao Yan. Rantai di tangan dua roh mayat hidup melonjak dengan energi hitam. Saat ini Xiao Yan bertarung sengit dengan dua roh mayat hidup, dan Xiao Yan cukup tertekan dalam pertempuran ini. Seperti yang dikatakan mayat hidup, energi yang dikeluarkan Xiao Yan tidak berpengaruh pada mereka. Kekuatan ledakan Xiao Yan menghantam mayat hidup, tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada mayat hidup sama sekali. Xiao Yan terus menghindar, sementara dua mayat hidup memegang rantai hitam dan mengejarnya, mencoba menjebak Xiao Yan dengan rantai. Mengandalkan kecepatan mengerikan itu, Xiao Yan membuang kedua mayat hidup itu. Dia berjalan semakin jauh dan tiba-tiba dia tercengang. Dia melihat tablet batu yang sangat besar di depannya, dengan beberapa karakter sederhana terukir di tablet batu. 18 lapisan neraka. Di bawah prasasti besar adalah lubang hitam besar dengan dasar yang dalam. Di dalam lubang hitam, kabut iblis dan energi kematian melonjak menggerogoti kehidupan makhluk apapun. Melihat pemandangan yang sangat aneh ini, Xiao Yan memikirkan apakah benar-benar ada 18 tingkat neraka di dunia ini. Dalam rakyat ada berbagai macam legenda tentang neraka. Menurut legenda, setelah kematian, orang akan turun ke dunia bawah, mengambil jalan Huang Kuan, minum sop mengpo, menyeberangi jembatan Naihe, dan kemudian bereinkarnasi. Adapun orang-orang yang jahat dalam hidup, mereka akan memasuki 18 lapisan neraka, dan mereka yang baik dalam hidup akan masuk surga dan terhindar dari penderitaan reinkarnasi. Tentu saja ini hanya legenda rakyat. Xiao Yan tidak pernah percaya pada pepatah 18 tingkat neraka, tetapi 5 karakter 18 tingkat neraka memang tertulis di tablet batu di depannya. Mungkinkah benar-benar ada 18 tingkat neraka di sini? Ketika Xiao Yan terkejut, dua roh mayat hidup sudah menyusul. Di tangan mereka, rantai hitam bertabrakan dan berdenting. Mayat hidup putih jijik berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kamu harus pergi ke neraka ke-18 denganku." Xiao Yan mendengus dingin dan berkata, "Kamu benar-benar berpikir, aku tidak bisa berbuat apapun padamu. Aku akan menghancurkanmu sekarang." Pikiran Xiao Yan bergerak, dan api mengerikan segera keluar dari tubuhnya dan kemudian menyapu dunia. Meskipun kekuatan Xiao Yan tidak berpengaruh pada dua roh mayat hidup adalah makhluk mayat hidup dengan atribut dingin, dan api aneh Xiao Yan hanya bisa menahan roh mayat hidup.
Ketika api aneh Xiaoyan menyapu seluruh dunia, kedua mayat hidup itu ketakutan dan buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Xiaoyan dengan cepat menyusul mereka dan menekan telapak tangannya ke arah dua roh mayat hidup. Api aneh dimuntahkan, membungkus keduanya. Keduanya langsung terbakar menjadi kehampaan oleh api yang menghanguskan. Setelah menghilangkan dua roh mayat hidup, Xiaoyan menoleh untuk melihat tablet batu besar. Dia melihat lubang hitam di bawah tablet batu dan kabut ajaib yang tebal tiba-tiba berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang aneh. Saat pusaran berputar, cahaya hitam aneh tiba-tiba muncul dari lubang, dan kemudian sosok yang dikenalnya perlahan muncul dari lubang hitam. Dewa Kematian. Sosok tinggi yang muncul sebenarnya adalah Dewa Kematian, tetapi tepatnya itu adalah inkarnasi dari Dewa Kematian. Namun bahkan jika itu hanya inkarnasi dari Dewa Kematian, kekuatannya sangat menakutkan, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh Xiaoyan sekarang. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, inkarnasi Dewa Kematian berkata, "Jangan takut, aku di sini untuk mengubahmu." "Mengubahku? Bagaimana kamu ingin mengubahku?" ucap dari Xiaoyan. Inkarnasi Dewa Kematian tersenyum dan berkata, "Hidupmu terlalu berat untuk dibunuh, dan kamu akan menjadi iblis jika terus seperti ini. Karena itu, aku akan mengirimmu ke 18 lapisan neraka. Jangan sampai kamu menjadi iblis besar di dunia dan menyebabkan kerusakan pada dunia di masa depan." Xiaoyan lalu berkata, "Aku membunuh terlalu banyak. Itu hanya lelucon. Pembunuhan Dewa Kematian mungkin 100 kali lebih banyak dariku." Kemudian dia bergerak dan mulai melarikan diri dengan cepat. "Hahaha, tidak peduli seberapa banyak kamu berdalih, kamu tidak bisa lepas dari nasib dilemparkan ke neraka ke-18. Dewa Kematian ingin kamu mati di jam ketiga, dan tidak ada yang berani menahanmu di jam kelima." Tawa suram inkarnasi Dewa Kematian perlahan terdengar, dan kemudian tubuhnya bergetar, muncul langsung di depan Xiaoyan, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan cahaya menakutkan dari Dewa Kematian ditembak keluar. Xiaoyan menggunakan skill seluruh tubuhnya, menembakkan sinar yang menyilaukan dan meledak ke depan. Buam! Dengan ledakan keras, kedua sinar itu tiba-tiba menabrak satu sama lain, dan kecemerlangan energi yang menyilaukan memercik kemana-mana. Xiaoyan dikejutkan oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Dewa Kematian bergegas ke depan dan tertawa keras. "Hahaha, kamu harus memasuki neraka ke-18 dengan patuh." Dewa Kematian melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan kuat lainnya meledak mengenai Xiaoyan, dan Xiaoyan segera membalas. Tubuh Xiaoyan baru saja melesat ke dalam lubang hitam aneh itu, dan Xiaoyan secara paksa tersodot ke dalam lubang hitam dan menghilang. Saat dia memasuki lubang hitam, Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa dia telah memasuki neraka. Ada 18 lantai di neraka ini, dan pemandangan di setiap lantai sangat menakutkan. Xiaoyan melewati lapisan neraka, dan semakin jauh ke bawah, semakin menakutkan pemandangan itu. Di setiap tingkat neraka, ada banyak mayat hidup, hantu, dan orang-orang yang telah disiksa. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk tidak semakin turun, tetapi di neraka ini, dia tidak bisa menahan diri. Semakin dia berjuang, semakin cepat dia jatuh. Seolah-olah tidak ada habisnya, dia terus jatuh. 1 lapisan neraka, 2 lapisan neraka, 3 lapisan neraka, dia jatuh lapis demi lapis. Dia menemukan bahwa di antara 2 lapisan neraka ada lorong yang mirip dengan gerbang Yin Yang Bagua. Gerbang Yin dan Yang ini adalah gerbang neraka yang legendaris. 18 tingkat neraka artinya ada 18 gerbang neraka. Saat Xiaoyan terus jatuh ke bawah, Xiaoyan juga terus menghitung jumlah gerbang neraka yang dia lewati di benaknya. Ketika dia selesai menghitung gerbang neraka ke-17, dia akhirnya memasuki gerbang neraka ke-18. Xiaoyan benar-benar terlempar ke lapisan neraka ke-18. Saat Xiaoyan memasuki lapisan neraka ke-18, kecenderungan jatuhnya segera berhenti. Gerbang neraka ditutup. Xiaoyan melihat lingkungan lantai 18 neraka, dan dia tidak bisa menahan perasaan takjub yang tak tertandingi. Lingkungan yang dilihatnya benar-benar menakutkan. Di lingkungan seperti itu, hanya dengan melihatnya saja akan mengalami mimpi buruk selama beberapa malam berturut-turut. Lingkungan macam apa itu? Lingkungannya hampir tak terlukiskan dengan kata-kata. Udara dipenuhi dengan gas kematian yang tebal. Gas kematian dapat mengikis energi kehidupan manusia, dan energi kehidupan manusia secara bertahap menghilang.
Gunung pisau dan lautan api dapat dilihat di mana-mana di 18 lapisan neraka ini. Tentu saja pisau dan gunung pisau bukanlah pisau biasa, tetapi sabit maut yang dapat membunuh semua makhluk hidup. Api di lautan api bukanlah api biasa, melainkan api neraka yang bisa membakar segalanya. Setan tanpa kepala, dewa dengan tangan patah, raksasa berlumuran darah, mayat hidup acak-acakan, dan hantu-hantu melayang di mana-mana di 18 lapisan neraka. Ketika dia melihat lantai ke-18 neraka, ekspresi Xiaoyan berubah total. Karena permukaan 18 lapisan neraka adalah laut yang tak berujung. Dan di tengah laut berdiri sebuah tablet batu besar. Hanya ada 2 kata di prasasti. Laut mati. Itu ternyata adalah laut mati. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah!